Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MTSN 6 Bantul yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat untuk belajar di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Zaidah. Saya mengajar Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 8 MTSN 6 Bantul. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran sistem gerak pada manusia adalah setelah mempelajari materi sistem gerak pada manusia, diharapkan siswa dapat yang pertama, menganalisis struktur dan fungsi rangka. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi sendi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan fungsi otot. Yang keempat, menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Anak-anakku sekalian, materi sistem gerak pada manusia meliputi rangka, tulang, otot, dan persendian. Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak gerakan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Di dalam biologi, kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Sebelum kita masuk ke rangka tubuh, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk tulang pada manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 jenis tulang, yaitu tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Yang pertama, tulang panjang adalah tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Contoh tulang panjang yaitu tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Yang kedua, tulang pipih adalah tulang yang tersusun atas 2 lempeng tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipih yaitu tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek adalah tulang yang berbentuk kubus, bulat kecil, atau paku. Contoh tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan dan kaki. Yang keempat, tulang tak beraturan adalah tulang yang bentuknya tidak termasuk bentuk tulang pipih, bentuk tulang panjang, dan bentuk tulang pendek. Contoh tulang tak beraturan yaitu tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita pelajari tentang rangka. Rangka tubuh pada manusia tersusun lebih dari 200 tulang dan berbagai macam bentuk tulang. Tulang-tulang tersebut kemudian dihubungkan satu sama lain melalui persendian sehingga terbentuk satu kesatuan yang utuh membentuk struktur rangka tubuh manusia. Untuk mempelajari rangka tubuh manusia secara lengkap, kalian bisa memperhatikan gambar rangka tubuh manusia berikut ini. Sekarang kalian bisa memperhatikan tulang-tulang apa saja yang menyusun rangka tubuh manusia sehingga kalian bisa betul-betul memahami tentang tulang-tulang yang menyusun bagian-bagian tubuh kalian. Anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita pelajari tentang fungsi rangka pada tubuh manusia. Fungsi rangka pada tubuh manusia yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tubuh. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah
Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke persendian atau sendi. Untuk mempelajari tentang persendian, silakan perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, kalian bisa memperhatikan letak atau posisi persendian pada tubuh manusia. Salah satu contoh, pada bagian siku ini ada sendi engsel. Mengapa disebut sendi engsel? Karena pada bagian tersebut hanya memungkinkan gerakan ke satu arah, seperti gerakan pada engsel pintu. Kemudian sendi engsel juga terdapat pada bagian lutut. Pada bagian lutut, ini hanya memungkinkan gerakan ke satu arah, yaitu ke arah belakang. Kemudian pada bagian yang lain, pada persambungan antara tulang atlas dan tulang leher, ini disebut dengan sendi putar, yaitu salah satu tulang memutari tulang yang lain sehingga memungkinkan gerak memutar. Dengan adanya sendi putar pada persambungan antara tulang leher dan tulang atlas, memungkinkan kita bisa melakukan gerakan-gerakan. Di antaranya kita bisa menengok ke kanan, menengok ke kiri, menunduk, menengadah. Itu karena adanya sendi putar. Dan masih ada beberapa sendi yang lain. Coba kalian bisa perhatikan letak-letak dari persendian tersebut. Ada sendi geser, ada sendi pelana. Itu coba kalian perhatikan dengan teliti, maka nanti kalian bisa menemukan letak-letak persendian pada tubuh manusia. Yang nanti kalian tentu akan bisa memperagakan gerakan pada persendian yang ada pada tubuh manusia. Berikutnya adalah jenis-jenis sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi terbagi menjadi 3 macam, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan untuk terjadinya gerakan. Contoh sendi mati yaitu sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan untuk terjadinya sedikit gerakan. Contoh amfiartrosis yaitu sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis. Diartrosis adalah persendian yang memungkinkan untuk terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Marilah kita lanjut ke sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Sendi gerak atau diartrosis dibedakan menjadi 1. Sendi peluru. Contoh, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. 2. Sendi engsel. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Ketiga, sendi putar. Contohnya persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Contohnya sendi pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Kita lanjut ke bagian ketiga yaitu otot. Untuk mempelajari struktur otot, perhatikan gambar otot berikut. Dengan memperhatikan gambar otot tersebut, kalian akan bisa membedakan antara struktur otot polos, otot jantung, maupun otot lurik. Kita lanjutkan pada jenis-jenis otot. Otot adalah alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka,
otot polos, dan otot jantung. Otot rangka atau otot lurik adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang. Otot rangka mempunyai banyak inti yang terletak di pinggir dan mempunyai garis gelap terang yang merupakan sejenis protein yaitu miosin dan aktin. Sehingga otot rangka disebut juga otot lurik. Kontraksi otot rangka dapat dikendalikan berdasarkan kemauan kita atau bekerja sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu, otot rangka disebut otot sadar. Contoh otot rangka yaitu otot pada lengan, otot dada, dan otot leher. Kedua, otot polos adalah otot yang sel-selnya polos, berbentuk gelendong, dan masing-masing sel berinti satu. Otot polos bekerja di luar kehendak sehingga termasuk otot tak sadar. Contoh otot polos yaitu otot yang terdapat di usus, alat pencernaan, dan pembuluh darah. 3. Otot jantung adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang dengan inti yang terletak di tengah dan biasanya terdapat garis gelap terang. Otot jantung bekerja di luar kesadaran sehingga termasuk otot tak sadar. Sesuai namanya, otot jantung banyak terdapat pada jantung. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur diameter, otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil. Otot jantung memiliki satu keistimewaan yaitu strukturnya termasuk otot lurik, tetapi bekerja tidak di bawah kesadaran atau tidak di bawah perintah otak. Sehingga meskipun seseorang dalam keadaan tidak sadar, misalkan sedang pingsan atau tertidur pulas, otot jantung akan tetap bekerja untuk memompa darah. Berikutnya adalah kelainan pada sistem gerak manusia. Pada sistem gerak manusia, ini dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak manusia adalah sebagai berikut. 1. Riketsia, yaitu gangguan yang terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit riketsia adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Kedua, osteoporosis adalah gangguan yang terjadi karena kekurangan kalsium sehingga tulang akan rapuh dan mudah patah. Kita lanjut. Kelainan tulang belakang karena sikap tubuh yang salah. Sikap tubuh yang salah misalnya ketika duduk bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada tulang belakang. Coba perhatikan pada gambar berikut. Nanti kalian akan bisa mengetahui posisi duduk yang salah ternyata bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Kelainan tulang belakang karena sikap tubuh yang salah itu diantaranya yang pertama adalah kiposis, adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Yang kedua, lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Yang ketiga, skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke arah samping, samping kanan atau samping kiri. Anak-anakku sekalian, sampailah kita pada bagian akhir pada materi sistem gerak pada manusia, yaitu pada upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Misalnya daging, susu, keju, sayur-sayuran, dan sereal. 2.
berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. 3. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. 4. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar. Sampailah pada akhir pembelajaran. Demikianlah pembelajaran sistem gerak pada manusia yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Pada penyampaian materi ini tentu banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.